Sekali lagi, sebetulnya CSS Bootstrap ini bukan berarti menghapus semua fitur yang ada di dalam CSS standar itunya sendiri ya. Berarti framework Bootstrap hanya menyediakan beberapa sintaks yang tidak perlu teman-teman buat. Semisal kayak yang di bagian-bagian komponen ya, mulai dari misal kayak accordion kayak gini-gini, ini nggak perlu teman-teman buat secara CSS-nya. Kemudian alert, ya, alert yang ada tombol close-nya juga ada di sini, bisa kita scroll ke bawah. Kalau close dia bakal hilang. Sampai dengan button, card, carousel, slide, gambar slide, semuanya udah dibuat semuanya ya. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah di bagian utilities. Di bagian utilities itu banyak hal yang bisa teman-teman temukan, seperti untuk mengubah property values class, atau dengan kita menggunakan flex, contoh flex sekalipun, display, yang dimana di CSS biasa itu sudah ada. Nah, kita itu bisa menambahkan, semisal seperti display block atau inline atau display inline, itu bisa kita tulis di dalam si kelasnya langsung, bukan kita tulis di dalam CSS-nya, kita tulis display inline, itu tidak, tapi kita ketikkan di dalam kelasnya di sini display inline, maka div di sini akan berubah menjadi inline, bukan lagi block, yang dimana teman-teman kenal div adalah salah satu elemen yang sifatnya block, yang kalau misalkan dibuat dua berarti dia ada di atas bawah. Itu juga terjadi kalau misalkan di block kayak gini, di block seolah-olah span ini memiliki elemen atas bawah, jadi urutannya kayak gini, padahal span ini harusnya inline. Kira-kira seperti itu. Jadi utilities di dalam display juga, atau utilities display di dalam Bootstrap juga bisa kita manfaatkan di dalam kelasnya langsung. Sama seperti halnya di dalam flex. Teman-teman sudah mempelajari tentang flexbox sebelumnya. Kita sudah mengenal bagaimana flex itu bekerja, direction, kemudian align content, justify content, apa itu sifatnya itu flex start, flex end, dan lain-lainnya, itu bisa kita lakukan juga di dalam Bootstrap. Contohnya di sini kita menggunakan direct children element, jadi langsung di elemennya itu sendiri yang memanfaatkan flexbox-nya. Oke, kemudian di sini kita menerapkan direction inline flex untuk paddingnya ini padding 2 ya, berarti karena kiri atas bawahnya dikasih 2. Kemudian masih banyak lagi. Misalkan untuk directionnya sendiri, kita akan urutkan secara row biasa, berarti flex kita tambahkan display flex maksudnya, kemudian flex ini directionnya yaitu row, berarti mulai kayak gini. Dan kalau misalkan flexnya itu kita mulai sebagai row reverse, maka kita baru mulai di sebelah sini. Sama persis seperti yang teman-teman gunakan ya di dalam tutorial sebelumnya. Flex column juga termasuk. Di flex sekali lagi seolah-olah kita memberikan properti display bernilai flex pada elemen tersebut, dan flex directionnya kita akan arahkan sebagai flex column, dan margin bottom ini cuma margin bottom antar kontennya ya. Dan kalau misalkan isinya mau dibalik, sekali lagi teman-teman bisa lihat di sini ada item 1, 2, 3, sedangkan di atas 1, 2, 3-nya dari atas. Ini menggunakan flex column reversed. Dan masih banyak lagi flex direction yang bisa teman-teman gunakan. Ada flex row reverse, flex small row. Ini tergantung dari besar kecilnya layar, sama seperti yang kita lakukan di grid. Oke. Small, medium, large, extra large, double extra large, ini akan bergantung dengan width atau height atau lebarnya si layar. Tapi intinya sih sama ya. Kita akan mengubah display direction, flex direction antara row dan column ataupun reverse dari duanya. Kemudian ada justify content. Ini adalah kayak semacam kita mulai dari start, kemudian ada end yang kedua, kemudian di sini ada center, between,
kemudian ada around, dan evenly. Bisa teman-teman cek juga. Ini sama seperti yang sudah kita implementasikan di dalam Flex sebelumnya. Dan itu juga termasuk kalau misalnya teman-teman tentukan di dalam width layar atau lebar layar, semisal untuk small di berapa pixel, sama di dalam grid juga ya. Misalkan 756 pixel, maka akan berubah sekian sekian sekian. Itu tinggal ikutin aja, small, medium, large, extra large, dan double extra large. Semuanya masih sama, kayak line items, align self. Oke, dan ini dilakukan di dalam elemen isinya ya, di dalam isinya, bukan dari pembungkusnya. Kemudian ada fill ya, fill itu kayak basis. Kemudian ada grow and shrink, ada flex grow dan flex shrink. Di sini kita gunakan properti yang sama ya, flex grow bernilai 1, maka sebelah sini akan bernilai 1 dan sisanya akan mengikuti sisa space-nya. Dan kalau misalkan di sini kita tambahkan width 100 dan flex shrink 1, maka dia akan mengikuti flex shrink 1 di sini. Ada auto margin with line items, wrap juga termasuk, dan masih banyak lagi utilities ini yang bisa teman-teman manfaatkan di dalam Bootstrap untuk membuat gambar dan teks seperti ini juga. Semuanya sudah ada, si utility-nya sudah ada di dalam Bootstrap, jadi teman-teman nggak perlu lagi menuliskan manual di dalam CSS-nya, tinggal coba utilities dari si Bootstrap-nya. Masih banyak lagi untuk float, interaction, opacity, overflow, positioning juga, shadow juga termasuk. Nah, bikin shadow kayak gini nggak perlu pakai CSS di dalam, tapi utility-nya juga bisa kita manfaatkan. Vertical aligned, visibility, terlihat atau tidak, ya visible atau invincible, itu bisa gunakan di sini. Oke, jadi Bootstrap ini sangat-sangat membantu, bukan hanya untuk membuat komponen yang sudah jadi, tapi kita mengubah utilities, mengubah bahasa behaviornya, kebiasaannya melalui utilities. Oke, dan kita akan coba membuat navigasi. Ya, mungkin akan berkenalan dengan form terlebih dahulu ya setelah video ini. Sampai jumpa.